muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dipertemukan lagi untuk memperdalam ilmu bahasa Arab, di mana bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an. Sedikit demi sedikit, setapak demi setapak kita langkahi, kita melangkah untuk menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Sebagaimana juga kemarin sudah saya share di grup bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Kemudian Allah juga menjelaskan, merinci Al-Quran itu dalam keadaan atau dalam bahasa Arab. La'alakum ta'qilun, agar kalian itu menggunakan akal atau memikirkannya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran pertama, kemudian menginjak pada pelajaran kedua, di mana pada pelajaran kedua kita sudah diperkenalkan dengan adanya jumlah ismiyah. Kita ingat jumlah itu artinya adalah kalimat ismiyah yang terdiri dari isim atau kata benda. Contoh kemarin adalah al-qalamu qasirun, pulpen itu adalah pendek. Kemudian juga yang lain sudah kita baca, di mana jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri atas mubtada dan khobar. Kita ingat, mubtada dan khobar. Mubtada adalah pokok kalimat, dibaca rofa yang tanda pokoknya adalah dhammah. Kemudian khobar cukup nakirah, di mana khobar itu muzakkar muannasnya adalah mengikuti mubtada'nya. Kalau mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Apabila mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Pada pelajaran yang lalu sudah kita baca bacaannya, juga bisa dilihat di layar. Nah ini. Al-hisanu qawiyun wal ghanamu dha'ifun. Al-hisanu, kuda itu adalah qawiyun, kuat. Wal ghanamu, dan kambing itu dha'ifun. Dha'ifun artinya lemah. Qawiyun khobar cukup nakirah, tidak ada atau tidak ditambah dengan al. Kemudian tidak ada tanda muannasnya atau tak marfutohnya, tidak ada. Kemarin kita sudah mengenal kalimat isim yang muannas, yaitu diantaranya hirrotun. Kalau dia menjadi mubtada, maka dijadikan ma'rifah dengan menambah al menjadi al-hirrotu. Al-hirrotu. Saya contohkan, saya tulis. Hirrotun. Ya. Hirrotun artinya kucing. Karena dia akan kita buat atau kita jadikan mubtada atau kalimat, maka kita perlu menambahkan al di depannya menjadi al-hirrotu. Al-hirrotu.
Kemudian kita buat contoh al-hiratu kecil. Kecil itu bahasa Arabnya qalilun. Kita ingat karena mubtada'nya mu'annas, maka khabarnya juga perlu dijadikan mu'annas dengan kita tambah tak bundur atau tak marbutoh. Maka jadilah al-hiratu qalilatun. Al-hiratu qalilatun. Al-hiratu qalilatun. Mubtada'nya mu'annas, khabarnya qalilatun juga mu'annas. Jadi khobarnya mengikuti muzakkar atau muannasnya mengikuti pada mubtada'nya. Dan di sini tidak akan dibaca al-hirota qalilatun, tidak akan begitu. Apabila susunannya hanya seperti ini tulisan ini, maka dia akan dibaca al-hiratu qalilatun. Dan mempunyai makna bahwa kucing itu adalah kecil. Kita ingat adalah dalam bahasa Arab tidak ditulis, namun dalam terjemahan kita perlu menambahkan adalah. Ini sebagai kontekstual adanya mubtada dan khobar, pokok kalimat dan keterangan dalam bahasa Arab. Jadi yang perlu kita ingat-ingat adalah mubtada atau pokok kalimat, dia dibaca rofa dengan tanda pokok dhammah. Kemudian khobar juga cukup nakirah, dibaca rofa juga dengan tanda dhammah. Kemudian muzakkar muannasnya khobar atau keterangan itu mengikuti mubtada'nya. Kalau mubtada'nya muzakkar atau isim yang dianggap laki-laki atau isim laki-laki, maka khobarnya juga akan mengikuti laki-laki. Seperti contoh yang dulu, al-hisonu qawiyun, tidak memakai tak marbutoh atau tak bendel. Kemudian pada al-hiratu atau kucing itu qalilatun, kecil. Kemudian kita buat contoh yang lain, almari. Bahasa Arabnya khizanatun. Apabila kita akan menjadikan khizanatun itu menjadi mubtada atau pokok kalimat, kita perlu menjadikan dia ma'rifah dengan menambah al-khizanatu. Ya. Al-khizanatu, maka dia sudah menjadi pokok kalimat atau mubtada. Tinggal kita tambahkan khobarnya. Misalnya almari itu adalah besar. Besar bahasa Arabnya kabirun. Bahasa Arabnya kabirun. Kita ingat karena mubtada'nya itu mu'annas, al-khizanatu, maka khobarnya pun juga mengikuti mu'annas, kita tambahkan tak marbutoh, tak tanis, tak tanda mu'annas. Maka jadilah al-khizanatu kabirutun. Almari itu adalah besar. Almari itu adalah besar. Jadi bukan al-khizanatu kabirun, bukan. Tapi al-khizanatu kabirutun. Kemudian kita ambil contoh yang sudah kemarin, al-hisonu qawiyun.
untuk kita bandingkan, kita lihat dalam satu layar. Al-Khisonu qawiyun. Jadi mubtada dengan menambahkan al agar jadi ma'rifah yang asalnya kisonun menjadi al-kisonu. Kemudian khobarnya cukup mu'anas, dibaca rofa tandanya dhammah, qawiyun. Kemudian mudzakkar mu'anasnya dia mengikuti mubtada'nya. Mubtada'nya al-kisonu, maka qawiyun tidak usah menambah dengan tak marbutoh sebagai tanda mu'anas. Kemudian kita bandingkan juga yang di bawahnya untuk menyeimbangkan al-ghanamu shogirun, kecil. Ini yang ini saya ganti. Al-hiratu shogiratun. Kucing itu adalah kecil. Al-ghanamu shogirun. Kambing itu adalah kecil. Kalau qalilun itu sedikit, kadang juga bisa diartikan kecil, tapi arti yang lebih pas adalah sedikit untuk qalilun. Shogirun itu lawannya kabirun. Besar dan kecil, shogirun. Kemudian qawiyun artinya kuat, lawannya nahifun, lemah. Kemudian juga kita lihat contoh dalam pelajaran kedua. Di mana pada pelajaran kedua kita ditunjukkan dengan adanya semacam tanya jawab. Tanya jawab. Hal artinya apakah, hal apakah, atau kadang dengan hamzah apakah juga. Jadi kadang pakai hal, kadang pakai hamzah dengan huruf hamzah a. Apabila hal atau al-khisonu qawiyun itu ditambah dengan harfu nida, harfu istifham, huruf untuk bertanya hal, maka bacanya bukan hal al-khisonu, tapi diwasalkan menjadi halil khisonu qawiyun. Halil khisonu qawiyun. Jadi al-khisonu qawiyun ditambah dengan harfu istifham, huruf untuk bertanya hal, hak fathah lam sukun, hal asalnya itu. Apabila sudah digandengkan menjadi kalam atau jumlah, menjadi dibaca halil khisonu qawiyun. Halil khisonu qawiyun. Itu. Jadi lamnya yang dulunya sukun itu dengan diberi harkat untuk memudahkan dengan kasroh, jadi halil khisonu qawiyun. Maka jawabnya na'am, ya. Kemudian pertanyaan lagi, halil ghanamu qawiyun, apakah kambing itu kuat? Jawab, la. Al-ghanamu dha'ifun. Tidak. Kucing itu adalah lemah. Sekarang sambil memperhatikan, silakan untuk ditulis, bisa ditulis di grup sebagai latihan. Al-khisonu silakan diganti dengan al-hiratu.
Jadi halil hirratu, kemudian khabarnya, jawabnya na'am. Kemudian pertanyaan berikutnya, bisa juga ditanya dengan yang sudah kita contohkan tadi, al-khizanatu. Apakah almari itu besar? Tidak, almari itu kecil. Ya, silakan sambil memperhatikan, bisa langsung ditulis, dikirim di grup. Sebagai latihan, silakan untuk dikirim di grup, di mana kita membuat contoh jumlah ismiyah yang mubtada'nya itu mu'annas. Kalau yang di buku atau yang di pelajaran itu alil kisonu qawiyun. Kemudian kita ganti hal, apakah kucing itu adalah kuat? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah almari itu besar? Atau apakah almari itu kecil? Biar ada jawabnya. Tidak, almari itu besar. Jadi silakan. Atau sambil menunggu penulisan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Cukup jelas ya? Apa terlalu panjang kalimatnya? Kalamnya terlalu panjang. Ya enggak apa-apa, sambil latihan. Saya kan tinggal ngetik hal al-hison atau al-hirotu, halil hirotu, kemudian dan seterusnya. Jawabnya na'am. Kemudian yang berikutnya, halil khizanatu, sohiro, apakah almari itu kecil? Tidak, almari itu adalah besar, tetapi dalam bahasa Arab. Kemudian di bawahnya itu kita juga sudah dicatatkan beberapa kalimat isim dan artinya. Sogirun kecil, kabirun besar, dhaifun lemah, qawiyun kuat, fasi'un luas, jamusun kerbau, saminun gemuk, dhaif dhayyun sempit. Kemudian na'am, la, ngardun itu lebar. Kemudian bakorun,
lembu atau sapi, nahifun lemah, hal apakah atau benarkah. Hal bisa juga memakai a dengan huruf hamzah a, apakah atau benarkah. Mana belum ada yang sampai belum ada yang selesai. Nah, hal ini perlu kita perhatikan di mana khobar itu mudzakkar muannasnya mengikuti mubtada'nya. Maka termasuk dalam menulis ayat maupun surat Al-Quran bisa kita perhatikan apabila dalam bentuk jumlah ismiyah kemudian ada mubtada' dan khobar, kita perlu memperhatikan mudzakkar muannasnya. Sambil menunggu yang menulis dan mengirim, perlu saya sampaikan juga bahwa kemarin kita sudah mengerti atau memahami bahwa saat kita membaca adanya huruf mad atau huruf syaddah ataupun huruf yang disukun, maka akan kita baca dengan nada tekanan. Hal ini perlu kita sampaikan, juga perlu kita perhatikan saat kita membaca surat ataupun ayat, apalagi saat kita sholat. Karena berapa banyak dalam sholat itu kalau kita perhatikan sungguh memprihatinkan sekali. Kenapa? Sholat yang jumlahnya 4 rakaat atau katakanlah yang biasa itu sholat sunnah yang jumlahnya 2 rakaat, itu ada orang yang melaksanakan cukup 1 menit atau cukup 2 menit, 2 rakaat 2 menit. Padahal saat kita baca, saya contohkan misalnya ini, saat kita membaca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada nada tekanan yang dimana dibaca panjang atau mungkin juga ada saddah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau kita membacanya di serampang atau di saruk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, membaca itu panjang pendeknya atau mungkin juga sakal saddah atau sukun itu tidak akan tampak, sehingga kita menghilangkan hal-hal itu tadi. Padahal salah satu contoh misalkan al-khisonu kuda, itu ada shad di fathah, kemudian ada tambah mat alif, al-khisonu. Kita tidak mungkin membacanya al-khisonu, tapi al-khisonu. Dengan adanya baca itu, maka sangat tidak mungkin kalau sholat hanya 2 menit sudah selesai. Apalagi termasuk doa sesudah sholat yang itu Subhanallah, Subhanallah. Kalau kita banyak Subhanallah, 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 itu kata subhana pada ha itu ada
kalau ditulis mungkin dengan fathah tegak atau dibaca panjang, subhana, kemudian Allah, subhanallah. Itu Allahnya juga kalau ditulis dengan fathah tegak, maka akan dibaca panjang. Tidak mungkin subhanallah. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita perbaiki. Bacaan kita baik itu di dalam sholat maupun dalam berdoa. Karena kita itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mosok dengan bahasa yang serampangan. Karena apa? Al-Kisonu yang ada alifnya itu, misalkan kita menulisnya tanpa alif, ka, shot, nun, maka pengertiannya akan berubah. Pengertiannya akan berubah. Menjadi al-Kisnu. Bukan al-Kisonu, tapi al-Kisnu. Makanya apa yang sudah kita ungkapkan dari surat-surat pendek maupun ayat yang kita hafal kemudian kita ungkapkan, itu sambil kita juga memperbaiki saat kita membacanya. Dia huruf sin apa shot, pashin, mungkin orang menyebutnya sin besar, shin, sj, atau shot, itu kalau kita mengungkapkannya kemudian, oh ini hurufnya shot, harus saya baca shot. Oh ini hurufnya sin, harus kita baca sin. Ini shin, kita baca shin. Sehingga misalkan wabnahu dan bangunkanlah atau bangkitkanlah dia. Atau misalkan inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita ingat inna sesungguhnya, syani'aka huwal abtar. Bukan inna syani'aka, bukan itu, tapi inna syani'aka. Termasuk dalam Al-Fatihah itu banyak yang membacanya padahal iyyaka na'budu. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'inu, kami memohon pertolongan. Karena bacanya diseret sehingga saat mengungkapkan seolah-olah iya anak budu wa iya karena sekali. Beliau mestinya iya kan anak budu wa iya nasta'in. Kemudian juga ada ini, saya mendengar azan di samping atau di samping rumah. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Jadi dibaca la ilaha illallah. Itu. La ilaha illallah. Illa yang kecuali itu dibaca dengan serampangan atau dengan cepat. Padahal illa, alif lam sadah alif, illa kecuali, itu kalau salah dibaca dengan lafaz illa, bukan illa, tapi dibaca dengan illa, itu menjadi kepada. Kalau ditulis Arab, alif lam ya,
alifnya di kasroh, lamnya di fathah, kemudian ya ila ke. Maka kalau la ilaha illallah itu la ilaha tidak ada Allah illallah kepada Allah. Ini hal yang perlu perhatikan, jangan sampai saat kita membaca tidak benar. Maksudnya la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada kesembahan atau tidak ada Tuhan. Illa, kecuali Allah. La ilaha illallah. Lamnya dibaca dan dibaca. Kemudian alif illa. Jangan alif lam ya. Ke. Ini perlunya kita mengungkap surat ataupun ayat yang sudah kita hafal, kemudian kita ungkap dalam tulisan, wis bener tenan apa belum yang saya lafadzkan. Harusnya ada saja, harusnya ada sukun, harusnya ada mat yang dibaca panjang. Itu fungsi yang kemarin kita latihan menulis surat pendek atau ayat yang sudah kita hafal. Di samping kita mempraktekkan ini yang saya baca ini isim ma'rifah apa nakiroh, muzakkar apa mu'annas yang sudah kita kenal. Kemudian pas dia dibaca dengan dhammah, pas dia dibaca dengan fathah karena nakiroh ada alifnya atau tidak, itu kita praktekkan di situ. Jadi latihan-latihan yang sudah mestinya kita praktekkan di grup. Maka mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih giat lagi kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian yang sudah praktek ini dari Pak Supomo. Al-hiratu qawiyatun, na'am. Al-hiratu qawiyatun. Kemudian halil qalamu tawilun, na'am. Al-qalamu tawilun. Ya, sudah benar yang pertama. Kemudian yang kedua, halil khizanatu kabiratun, la. Al-khizanatu shaghiratun. Apakah almari itu besar? Tidak, almari itu kecil. Jadi secara kalam, secara jumlah sudah betul. Namun secara pengertian, almari itu kan mestinya kan besar. Nah ini, apakah almari itu besar? Tidak, tapi almari itu kecil. Jadi kebalik. Namun secara kalam, secara jumlah sudah betul membuatnya. Sudah ada muzakkar mu'annasnya, sudah mengikuti mubtada. Kemudian berikutnya, halil baqaru saminun, apakah sapi itu besar? Apakah sapi itu gemuk? Naam, al-baqaru saminun. Ya, sapi itu gemuk. Halil ghanamu saminun, apakah kambing itu gemuk? Nah, al-ghanamu nahifun. Tidak, kambing itu adalah kurus. Kemudian ada dari Mas Wahyudi. Halil maktabatu wasi'atun, apakah meja itu luas atau maktabun itu bisa diartikan meja, bisa juga diartikan kalau maktabah diartikan perpustakaan.
Halil maktabatu wasi'atun, apakah perpustakaan itu luas? Naam, al maktabatu wasi'atun. Ya, perpustakaan itu luas. Jadi mudzakkar muannasnya juga sudah dipraktekkan. Alhamdulillah sudah benar. Tinggal yang lain silakan untuk latihan bisa di-share di grup. Jadi kita perlu memperhatikan bahwa khobar itu mudzakkar muannasnya mengikuti mubtada, kemudian khobar itu cukup nakirah dan juga dibaca rofa sebagaimana mubtada. Kalau kita membuat mubtada, isimnya dijadikan ma'rifah dengan menambahkan al dan dibaca rofa dengan tanda dhammah. Nah ini kita mengenal dibaca rofa dengan tanda dhammah. Kalau kemarin kita sudah belajar famun, faman, famin, al-famu, al-fama, al-fami. Maka kita sudah mempraktekkan yang tadi al-famu menjadi mubtada, al-famu mulut. Kalau mulut misalkan sempit, ya jadi al-famu doyikun. Doyikun, bukan doyikotun, tapi doyikun. Karena sempit, mulut itu hanya kecil, sempit. Kalau mubtada'nya mu'annas, kalau pokok kalimatnya itu perempuan atau yang dianggap perempuan, maka doyikunnya juga mengikuti mu'annas menjadi doyikotun. Itu cara kita membuat jumlah. Kita membuat jumlah atau kalau dalam bahasa Indonesia kalimat. Maka pas nanti ataupun besok bisa sambil latihan tadi membuat kalam dengan isim-isim yang sudah kita pelajari di depan. Ada al-famu, al-ghanamu, al-mu'u, al-ainu, al-fatmu, al-hiratu, al-qurratu, bola, al-khizanatu, al-mari, al-jabhatu, dahi. Dan kemudian sudah ada 14 kalam. Dan masing-masing sudah mewakili untuk huruf-huruf yang termasuk dalam huruf Komariah yang disingkat dengan ibri haddaka wa khot'imahu. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Juga jangan lupa kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Itulah di antara ilmu nahwu atau tata bahasa dalam bahasa Arab yang terdapat pada pelajaran pertama dan pelajaran kedua yang sudah kita bagikan. Kemudian pada masa mendatang kita juga akan mengenal adanya jumlah fi'liyah. Namun masih ada beberapa waktu nanti karena kita juga akan memperdalam adanya jumlah ismiyah ini. Kalau pada pelajaran 1-2 itu jumlah ismiyah yang khobarnya itu juga khobar isim. Pada waktu-waktu yang mendatang akan kita kenal khobar yang bentuknya itu dari harfu jarrin, jar majrur itu. Kemudian juga ada khobar yang bentuknya dzaraf mudhofun ilaih. Di situ nanti kita akan mempraktekkan
yang dulu itu famun, faman, famin, yang tandanya kasroh, di mana isim yang didahului oleh harfu jarin akan dibaca majrur, dibaca jar dengan tanda jarnya itu kasroh. Sampai itu dulu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Betul, Ustaz. Silakan. Ini dari Pomo. Hal itu kan hal itu kalimat tanya. Kemudian dia bersukun lamnya. Ketika bergabung dengan jumlah maka menjadi halil kasroh. Itu kaidah itu disebut apa tadi, Ustaz? Bentar, diulang suaranya jauh sekali. Oh ya, hal itu kan kalimat tanya tadi. Ketika berhadapan dengan jumlah maka lam yang disukun dia berubah menjadi kasroh, menjadi halil. Itu kaidahnya disebut apa tadi, Ustaz? Jadi dengan tanda kasroh itu hanya sebagai harkat bantu saja. Karena kalau tidak dibantu dengan harkat kasroh, maka bacanya akan jadi kesulitan. Hal kemudian ketemu dengan sukun lagi. Hal. Termasuk nanti ada minallah. Saat kita membaca minallah itu sebenarnya min, nunnya disukun, kemudian ada harkat bantu, nunnya seolah-olah di fathah menjadi minallah. Itu semacam itu. Jadi hal itu secara pokok asli itu hak fathah lam sukun. Tapi nanti kalau dia masuk dalam kalam atau jumlah, misalkan hal al-hisonu qawiyun seperti itu, maka akan dibaca menjadi halil hisonu qawiyun. Begitu. Mungkin ada lagi? Mari. Jadi pada pelajaran 1 dan 2 atau pelajaran kedua kita mengenal adanya jumlah ismiyah dengan mubtada dan khobar yang secara pokok, secara dasar khobar itu cukup nakirah, di mana mudzakkar muannasnya mengikuti mubtada'nya. Supaya diingat-ingat saat nanti ketemu dengan atau membuat khobar dengan kalimah ismiyah, kalimah atau kata isim, kata benda, maka mudzakkar muannasnya itu mengikuti mubtada'nya. Kemudian saya tambahkan untuk season kali ini, jumlah ismiyah yang khobarnya itu bentuknya harfu jarin dan majrurun. Contohnya ini. Harfu jarin itu ada beberapa, misalnya ada dengan bi.
kemudian K, B itu dengan, K itu seperti, kemudian Li untuk, kemudian ada juga V, V hurufnya Fa, kemudian Ya, Fa-nya di kasroh, Ya-nya sukun. Kali BV. Kemudian contoh dalam jumlah. Ada al-hiratu fil ghurfati. Al-hiratu, kucing itu adalah fil ghurfati, di dalam kamar atau di dalam ruang. Al-hiratu mubtada, fil ghurfati khobar yang betulnya harfu jarin dan majrurun. Fi harfu jarinnya al-ghurfati majrurun. Jadi kalau kita lihat kaidah yang sudah atau yang depan, bahwa khobar itu juga dibaca rofa, sedangkan di sini khobarnya adalah fil ghurfati. Fil ghurfati, di mana fi itu harfu jarin, al-ghurfati ruang majrur yang dijer oleh fi dengan karena pengaruh dari harfu jarin itu majrur dibaca jar dengan tanda kasroh, bukan al-ghurfatu tapi al-ghurfati. Di mana fil ghurfati itu mestinya adalah khobar dengan tanda pokok rumah. Karena al-hiratu soghirotun. Al-hiratu soghirotun. Khobarnya soghirotun cukup nakiroh, dibaca rofa, muzakkar muannasnya mengikuti mubtada'nya. Tapi kalau sudah dalam bentuk harfu jarin, maka misalnya ini al-ghurfatu, ghurfatun itu ruang, memang kebetulan ghurfatun itu mu'anas dengan tanda tak marbutoh, kemudian kena harfu jarin jadi al-ghurfati. Al-ghurfati ini tidak mengikuti karena al-hiratu, enggak, tapi memang al-ghurfatu itu mu'anas. Enggak al-hiratu al-ghurfati. Misalkan kita ganti al-ghurfatu atau ruang, kita ganti dengan baitun, rumah. Maka al-hiratu fil baiti. Bukan al-baiti, bukan tak marbutoh, tapi tak panjang. Baitun dengan tak panjang. Saya contohkan, saya tulis di berikutnya. Al-hiratu fil baiti. Nah, Bapak dan Saudara juga perlu mengetahui kalau menulis al-hiratu itu kalau langsung alif, lam, ha, ro, kemudian tak marbutoh di komputer loh ya. Itu bentuknya lihat. Bentuknya awalnya akan seperti itu, al-hiratu. Maka untuk merubah agar haknya itu tidak semacam betul-betul dengan lam, maka sudah lam itu bisa kita tambah dengan tanda penghubung huruf
dengan mengetikkan Shift J. Shift J. Di sini sambil saya perkenalkan bagaimana menulis Arab di dalam komputer. Karena kalau di Android atau di HP itu memang keyboardnya terbatas, sedang kalau di komputer keyboardnya bisa lebih lengkap. Seperti halnya juga yang sudah saya tulis bahwa harkat fathah itu dengan Shift I, fathah tanwin dengan Shift W, harkat lumah Shift E, kemudian lumah tanwin Shift R, kemudian kasroh itu dengan Shift A, kemudian kasroh tanwin dengan Shift S, sukun Shift X, sukun Shift X. Kemudian kalau menulis alif dengan bendera itu cukup Shift N. Misalkan menulis maun dalam ayat Al-Qur'an ya, mim kemudian alif langsung fathah mad panjang itu dengan Shift N, maun. Ini penulisan keyboard yang ada di komputer. Kemudian kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana menulis angka Arab. Langsung saya praktekkan nih. Sebenarnya kalau sudah settingnya sudah betul, maka angka Arab munculnya akan juga Arab. Maaf Ustadz, kamera satunya bisa dihidupkan. Oh ya. Sudah. Belum hidup Ustadz? Belum. Kameranya. Sudah kelihatan ya? Belum. Jadi kamera yang hidup hanya satu Ustaz. Jadi satunya tidak bisa. Jadi yang nampak hanya gambar Ustaz aja. Yang ketulisan bagus itu? Kelihatan ya? Yang ditulisan kelihatan. Tadi udah bagus, oke. Ya. Udah ini ya. Jadi kalau dilihat tulisan Arab saya, angkanya juga sudah Arab. Misalkan ini saya switch, ya, ini switch untuk nulis Latin sini. Ini switch untuk nulis Latin. Ini adalah switch untuk nulis Arab.
Kalau kursor diturunkan, kemudian di switch ke nulis Latin, kita tulis angka Latin, maka akan jadi Latin juga. Kemudian kita enter, kita switch ke Arab, akan jadi Arab, dan angkanya pun Arab. Nah ini sebenarnya ada di setting. Settingnya jangan kita buka file, kemudian file ada di option, kemudian advanced setting, ada ini. Settingnya silakan ada automatic switch keyboard to match language of. Ini kita centang. Ini fungsinya untuk tadi memfungsikan switch nulis Arab ataupun Latin. Kemudian kita tarik ke bawah pada setting nih. Number. Number ini silakan diklik konteks, pilih yang konteks. Konteks itu maksudnya saat nulis angka Arabik juga akan muncul Arabik. Saat nulis angka Latin juga akan muncul Latin sebagaimana yang saya contohkan di komputer saya tadi. Nah, dengan setelah kita pilih, kemudian di bawah ini kita OK untuk settingnya supaya jadi pas. Kemudian jangan lupa di sini di font itu ada Arabic type setting, ada tradisional, kemudian juga ada Akfa sebagaimana yang sudah saya bagikan. Yaitu caranya setelah di-download kemudian dipindah ke komputer, kemudian diklik, maka akan muncul install. Setelah itu kita pilih install agar huruf tersebut akan muncul atau bisa dipakai di dalam web. Di mana yang Arabic Akfa itu nanti akan kita gunakan untuk memfungsikan simbol. Ya. Simbol apa? Seperti halnya tulisan Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan menulis short saja, ya short, kemudian akan saya tekan tombol spasi, dia akan langsung otomatis berubah menjadi simbol Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada radhiyallahu anhu, itu sudah saya switch dengan ro dan dot, kemudian setelah kita spasi, maka sudah menjadi radhiyallahu anhu. Karena tadi besarnya sangat kecil, saya besarkan. Nah. Juga radhiyallahu anhu saat saya tulis ro dan lain, kemudian spasi, dia sudah berubah menjadi radhiyallahu anhu.
Nah ini setting-setting yang advance atau yang lebih jauh, insya Allah nanti pas dapat kamera yang lebih bagus, bisa kita tunjukkan untuk setting advance dalam setting yang ada di komputer. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, termasuk tadi sudah saya contohkan jumlah ismiyah yang khobarnya berbentuk harfu jarin dan majrurun yang secara singkat, insya Allah pada waktu mendatang juga akan kita lebih berdalam lagi. Harfu jarin ada juga yang bentuknya dzaraf nilai. Jadi yang awal itu khobar ismiyah, khobar isim, kemudian khobar dalam bentuk jar majrur, kemudian ada lagi juga khobar dalam bentuk dzaraf nilai. Kemudian nanti ada juga macam khobar yang lain. Sampai di situ dulu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada? Yang bertanya langsung silakan. Yang huruf harfu jarin tadi Ustaz, itu kan terkumpul dari dalam lafaz alif, itu alif atau ain Ustaz? Harfu jarin yang gimana? Halo? Harfu jarin tadi ada B dengan kemudian li untuk K seperti, kemudian V kemudian ada juga ngan. Ngan itu yang misalnya ngan Abi Hurairah, ngan Aisyah, kemudian ngan Umaro, ngan Zaidin ibni Al-Harithata misalnya. Ini beberapa harfu jarin yang menjadikan isim sesudahnya dibaca majrur dengan tanda pokoknya itu kasroh. Begitu? Mungkin ada lagi? Sudah? Ya, alhamdulillah kalau sudah untuk malam ini kita ucapkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada gunanya dan manfaatnya, dan jangan lupa untuk tetap latihannya bisa juga di-share di grup untuk menjadi diskusi, sehingga yang lain pun mungkin yang masih agak belum paham atau belum mengerti, insya Allah jadi mengerti, karena beberapa hal termasuk latihan kita pun
saat kita ngetik itu menjadikan kita hafal terhadap huruf-huruf letaknya, yang pertama itu. Yang kedua, kalimahnya. Kenapa kalimahnya? Kan berapa banyak yang menulis contoh ya, li'ila fi Quraisy. Bukan itu dari li kemudian ila fi, bukan, tapi li ila fi. Li harfu jarin dengan ila fi dia gandeng karena li bukan berjarin, menjadi li ila fi, satu alam atau satu rangkaian kalimat. Kemudian Quraisy, bukan li ila fi Quraisy, bukan, tapi li ila fi Quraisy. Sehingga oh iya tulisannya seperti itu. Oh iya, yang saya hafalkan mestinya seperti itu masuk iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Itu yang berapa banyak saat mengungkapkan jadinya kurang pas, atau mungkin kalau saya komentari ya masakal, masih ada kekeliruan. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian kita untuk memperbaiki bacaan kita, hafalan kita, termasuk tulisan yang sebenarnya bagaimana, agar saat kita berdoa atau membaca itu bisa pas sesuai dengan apa yang adanya, sesuai dengan bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Kemudian kita lakukan sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.